Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apresiasi puisi, yakni puisi 1 dan 2 baris. Nah, sebelum itu kita masuk ke dalam pengenalan apa itu puisi 1 baris dan puisi 2 baris. Nah, menurut Sutarji, puisi 1 baris adalah puisi yang mengungkapkan kebenaran absolut tanpa perlu penjelasan atau elaborasi. Nah, puisi 1 baris ini adalah puisi yang terdiri dari 1 baris sesuai dengan namanya. Lalu contoh dari puisi 1 baris ini ada bidal, tamsil, peribahasa, dan pepatah. Lalu selanjutnya ada puisi 2 baris, adalah puisi yang terdiri dari 2 baris dalam setiap baitnya nih. Nah, puisi yang biasanya bersaja AA atau BB. Nah, puisi 2 baris juga dikenal dengan istilah distikon atau karmina. Nah, contoh dari puisi 2 baris itu ada distikon, gurindam, dan karmina. Kita masuk ke dalam pengertian dari satu-satu puisi tadi. Nah, yang pertama ada bidal. Bidal termasuk ke dalam puisi 1 baris nih teman-teman. Nah, bidal adalah jenis puisi lama dalam bentuk peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat, dan sejenisnya. Nah, bidal tidak memiliki aturan tertentu dalam penyusunan baris dan bait. Beberapa baris di dalam bidal dibuat rangkap untuk memberi penjelasan. Nah, contoh dari bidal itu sendiri yang biasa kita dengar ada besar-besar dari tiang, rumah roboh tiada terduga, yang artinya orang yang menghamburkan uang lebih dari penghasilannya akhirnya akan mengalami kemiskinan dan kesulitan. Lalu yang kedua ada tamsil. Nah, tamsil sendiri adalah jenis peribahasa yang menyatakan persamaan antara dua hal dengan tujuan memberikan contoh nasihat atau sindiran. Nah, tamsil juga disebut dengan ibarat atau permisalan. Nah, contoh dari tamsil sendiri itu ada sebagai api dalam sekam menyala-nyala tak terlihat. Nah, artinya orang yang memiliki kemarahan atau dendam yang terpendam tidak akan menunjukkan secara terang-terangan kepada publik. Selanjutnya ada peribahasa. Siapa sih yang tidak mengenal peribahasa ya teman-teman? Dari ujung Indonesia sampai pangkal Indonesia itu tahu apa itu peribahasa. Nah, peribahasa adalah suatu bentuk idiom berupa kalimat yang susunannya tetap menunjukkan perlambangan kehidupan. Nah, peribahasa ini termasuk ke dalam puisi 1 baris karena hanya terdiri dari 1 baris nih. Nah, peribahasa itu meliputi pepatah dan lain-lain sebagainya. Contoh peribahasa yang saya buat sendiri itu bagai melempar batu ke dalam laut atau bagai melempar batu ke laut dalam. Nah, artinya itu seperti kita merusak hati seseorang, seperti melempar batu ke dalam laut yang dalam. Mudah untuk melemparnya, namun sedalam mana batu tersebut akan tenggelam ke dasar laut. Lalu selanjutnya kita masuk ke pepatah nih. Pepatah adalah satu jenis puisi 1 baris atau jenis peribahasa yang berbentuk kalimat pendek yang mengandung makna tersirat yang biasanya berisi nasihat, ajaran, atau hikmah dari orang tua. Nah, pepatah sering digunakan untuk mematahkan lawan bicara, memberikan contoh, atau menyampaikan pesan moral. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pepatah adalah peribahasa yang terbentuk dari kalimat tak lengkap, berisi hal-hal umum dan tidak berisi nasihat. Contoh pepatah adalah indah kabar dari rupa, berita yang tersebar biasanya lebih berat dari kenyataan yang sebenarnya. Lalu selanjutnya ada gurindam nih. Nah, gurindam ini termasuk ke dalam puisi 2 baris teman-teman. Kita sekarang bahas tentang puisi 2 baris. Nah, gurindam adalah salah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris yang berpasangan, bersaja atau berima yang memberikan ide yang lengkap atau sempurna dalam pasangannya. Nah, contoh gurindam yang terkenal itu ada gurindam 12. Ini sebuah gurindam yang dikarang oleh Raja Ali Haji di kerajaan yang ada di Riau. Nah, contohnya itu barang siapa mengenal ilmu tahulah ia akan yang hak dan batil. Nah, pasal dari salah satu gurindam 12 ini berisi nasihat tentang pentingnya ilmu dan hikmah dalam hidup manusia. Ilmu adalah pengetahuan yang dapat dari pengamatan, pembelajaran, dan pengalaman. Hikmah adalah kebijaksanaan yang dapat dari pemahaman, penerapan, dan penghayatan dari ilmu. Lalu ya, puisi 2 baris selanjutnya itu ada karmina. Karmina yang biasa disebut dengan pantun kilat. Pantun kilat ini biasa
kita temui di acara-acara TV atau di dalam kartun-kartun Upin Ipin ya. Misalnya Jardin itu lagi berpantun, itu termasuk dalam Carmina karena dia berpantun dalam dua kerat atau dua baris. Nah, Carmina adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari sastra Melayu nih. Carmina mirip dengan pantun, tetapi hanya terdiri dari dua baris, bersaja AA atau BB atau AB. Baris pertama disebut sampiran, yang kedua berupa yang berisi perumpamaan atau kiasan, dan yang kedua berisi isi. Nah, contoh Carmina yang saya buat tari melenggok indah geraknya, tanda iman lapang dadanya. Lalu ada beli bensin satu tangki, bersihkan hati dari dengki. Nah, ini adalah Carmina yang saya buat sendiri dari contoh Carmina yang lain. Nah, ada juga Carmina yang biasa kita dengar di kartun itu, ada 2-3 kucing berlari. Ya, seperti pantun-pantun yang dibuat oleh Jardin di serial Upin Ipin. Lalu selanjutnya itu ada Distikon. Distikon merupakan jenis puisi baris yang terdiri dari dua baris. Nah, baris tersebut biasa bersaja AA atau BB atau ABO. Contoh dari Distikon adalah puisi yang benar-benar puisi yang bisa dibentuk puisi yang saya buat sendiri, yang berjudul Hidup Lahirnya seperti Nestapa hidup yang terlewati, begitu sunyi dalam kalbu hati. Adakah jalan tanpa belas kasih, mati dalam raga, mati dalam jiwa. Nah, terima kasih nih teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat di puisi video apresiasi puisi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.